Ibu Nur Abidah, Pak Maulana Farhasni, Pak Deden, Ibu Laili, Ibu Maulida, Pak Nur Hayadi, Pak Rizky, Ibu Treni Ambarsari, Ibu Lina, Ibu Indah Lestari, Bapak Adnan, Ibu Yanti, Pak Ardi, Ibu Kipti, Ibu Nazipah, Ibu Dias, Ibu Dina, Ibu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, staf tata usaha, Bapak Ibu guru dan seluruh keluarga besar Global Madani, SDIT, SLPT Global Madani di bawah naungan Yayasan Nur Al-Bakri Madani. Alhamdulillah tahun ini ya menjelang semester genap kita sempatkan waktu, kita luangkan waktu untuk kita melaksanakan rapat kerja ya raker SD maupun SMP. Nah, raker kita ini mungkin kurang dominan ya dibanding dengan rekreasinya.
Jadi kita sesungguhnya melaksanakan rekreasi, tapi dibungkus dengan raker. Kita menyelam sambil minum air, kita rekreasi sambil kita mendapatkan manfaat raker untuk dokumentasi ya terkait dengan akreditasi ke depan. Nah, maka alhamdulillah pada Bapak Ibu guru semuanya tata usaha yang berkenan mengikuti kegiatan ini, meskipun memang belum secara maksimal diikuti oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa dihadiri 100% ya oleh baik guru maupun staf tata usaha, karena sesungguhnya raker ini adalah rencana kegiatan kita untuk ke depan. Maka kita biasakan sebelum kita terjun ke lapangan mengajar, melaksanakan tugas, kita dahului dengan penyusunan program, penyusunan perencanaan. Karena memang tugas kita ya, tupoksi guru, tupoksi kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2018 ya, itu tugas guru ya, kepala sekolah juga sama ya, karena kepala sekolah ini adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, tupoksinya sama. Jadi yang pertama adalah merencanakan pembelajaran, merencanakan program. Ya sebetulnya intinya itu kalau kita melaksanakan raker. Ya, ke depan raker kita lebih dominan dibanding dengan rekreasinya. Tahun ini rekreasinya lebih dominan terhadap dibanding dengan rakernya. Tapi tidak ada masalah. Ya. Sedikit, yang penting bermanfaat, sukses. Ya. Kembali, yang kedua, ini berdasarkan Permendikbud tadi adalah pelaksanaan proses pembelajaran. Ya, yang ketiga adalah mengevaluasi. Ya, mengevaluasi. Nah, pelaksanaan yang kedua tadi pelaksanaan proses pembelajaran itu yang meliputi bimbingan, pembinaan, ekstrakurikuler maupun intra, semuanya kegiatan di situ. Itulah tugas kita, tugas kepala sekolah. Ya. Cuma kalau kepala sekolah itu ditambah dengan manajerial, ya manajerial. Tupoksinya itu tambah dengan manajerial, memanage lingkungan yang ada di tingkat masing-masing. Apakah itu di SD atau itu di SMP. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, tugas guru itu mengajar itu bukan sekedar mentransfer ilmu, ya, seperti kita mengisi air di ember yang kosong sehingga menjadi penuh, bukan itu. Ya, itulah pendapat kaum sofis yang pada abad 400-an dulu itu dikritisi oleh filsuf Plato. Plato itu murid Socrates. Socrates punya murid Plato. Plato punya murid Aristoteles. Nah, itu sungguhnya di awalnya itu adalah ahli filsafat pendidikan. Jadi Plato itu membuat buku judulnya Republika. Republika itu artinya adalah asalnya res publica, untuk kepentingan umum.
Maka dia membuat buku untuk kepentingan umum karena menyikapi paradigma pendidikan pada waktu itu seperti menuang air di ember kosong, sehingga siswanya itu pasif, muridnya itu pasif, seperti ember, isi, ya. Apa isi dari buku yang ditulis oleh Plato tadi itu adalah beliau mengatakan bahwa pendidikan itu, pembelajaran itu adalah meluruskan, mentransformasi ilmu yang sudah ada pada murid. Ya, ilmu yang sudah ada pada murid diluruskan, ditransformasi, diperluas, sehingga menimbulkan kesadaran siswa akan menjadi mandiri. Itulah pendapat Plato. Socrates sama itu ya. Nah, apa relevansinya dengan tupoksi kita tadi itu yang proses pembelajaran? Jadi kita mengajar itu tidak seperti itu tadi, mentransfer ilmu, memberikan tugas. Zaman saya dulu mengajar LKS tiap hari itu, kalau ada 12 pelajaran, 12 guru itu sehari 12 LKS nggak diisi oleh murid. Ya, tugas. Makanya sekarang murid jangan dikasih LKS. Ya udah zaman Plato aja udah nggak relevan, apalagi sekarang. Ya, jadi guru jangan terlalu apalagi semua guru. Dulu LKS itu semua guru. Emang murid nggak dikasih buku udah LKS. Jadi ada 12 tuh seminggu 12 LKS harus diisi PR ya, sehingga anak menjadi tidak mandiri tadi itu. Nah sekarang kata Plato, bagaimana mentransformasi ilmu yang sudah ada. Murid itu sesungguhnya sudah punya ilmu sebelum dia belajar ya, karena Ausable itu mengatakan ada konsep dasar yang dimiliki oleh anak begitu dia lahir. Jadi anak yang sudah lahir itu sudah punya kemampuan, punya konsep. Tergantung nanti orang tuanya, ya mau diapain ini nilai dasar konsep yang sudah ada pada anak. Apa dibiarkan begitu saja? Apakah anak itu disekolahkan kemana? Di sekolah yang asal-asalan yang sehingga susah untuk bertransformasi? Tergantung orang tuanya. Nah maka dalam dunia pendidikan dewasa ini kita bagaimana anak itu mampu mandiri. Jadi jangan diisi jangan. Ya. Jadi harus kita lihat dulu apa pelajarannya. Beda dengan misal tapi memang dia harus hafal, harus dikasih. Matematik jangan dihafal. Ya. Sejarah ya diingat bukan dihafal. Ya, jadi relevansinya seperti itu. Ya, maka sekarang Bapak Ibu guru jadi harus bagaimana mampu memberikan wawasan kepada anak, memberikan pemahaman kepada anak. Karena hasil belajar anak itu yang harus dicapai adalah kognitif, afektif, psikomotorik. Kata belum begitu, ada 3 hasil belajar: kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi hasil belajar siswa yaitu 3, dimanapun dia belajarnya, kapanpun dia belajarnya, yaitu 3. Ya, nah itu fungsi guru, tugas guru mengajar dengan cara tadi itu mentransformasi ilmu yang sudah ada dan membuat anak menjadi mandiri sesuai dengan konsepnya si Plato tadi itu. Memang dia non muslim tapi kan itu konsepnya bagus. Dulu waktu saya ke Cina ya tahun 2000 lama waktu jadi kepala sekolah ya, itu di Cina itu sekolah itu siswanya 80 per kelas 80 di Cina. Kalau kita berapa? SMP negeri itu paling banyak 48. Iya paling kecil 42.
kelasnya udah kita rancang kelas besar itu ukuran 9 kali 7. Kalau SD itu kan biasanya ukuran 6 kali 6, 36. Itu kita rancang besar, maksudnya minimal 36. Memang kemarin kelebihan sih ada 37. Jadi sesuai dengan Permendikbud itu kan SD itu kan 28 sampai 32, lebih dikit nggak apa-apa. Ya. SMP 32 sampai 36, negeri hanya dengan sepatu dia malah 48. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu ini saya bangga ya, masih muda ya. Di lokasi ini yang paling tua itu saya, paling tua usianya ya. Karena masa saya masih dulu saya ya berperan karena jadi kepala sekolah beberapa kali pindah beberapa tahun ya, sampai saya menjadi kepala sekolah yang rintisan internasional. Makanya saya pergi ke Cina, pergi kemana-mana, Bangkok. Dulu saya masih senang naik pesawat, tapi pas dulu saya pernah naik pesawat waktu haji, goyang, turun, kocak itu ini apa bertumpah. Nah itu. Jadi sekarang kalau ada dengar suara itu ada gemeter gitu. Kalau petasan aja kalau kita nggak tahu meledak, mudah kita kaget. Tapi alhamdulillah masih diberikan keselamatan. Suka begitu ulangin gue, itu ada rasa takut kaget karena itu. Ya, jadi apa namanya, saya bangga pada Bapak Ibu yang masih muda-muda ya, selagi masih muda terus kita harus mengembangkan diri, terus tidak cukup dengan S1, harus ke S2, S3 ya. Sekarang guru SD saja harus punya ijazah S1. Kalau dulu kan SPG, SMA, alia itu sudah pada mengajar. Ya, sudah pada mengajar. Jadi terus kembangkan kemampuan kita. Sebab kalau tidak ketinggalan. Ya, kayak pada itu. Insya Allah besok saya dapat beasiswa, ada yang masuk S2. Nah, jadi itu sekembali ya di Cina itu ada 80. Mengapa? Kok banyak banget? Karena mereka belajarnya di luar, di lapangan kebanyakan. Di kelas waktu-waktu saja, jadi tidak membutuhkan kelas. Kalau di kelas 100, 200 kita ngajar, nggak ada masalah kan di lapangan. Jadi begitu. Karena memang pendapat para ahli ya bahwa the schooling society, jadi masyarakat itu di luar sekolah, di luar kelas, kalau belajar pengen dapat ilmu, itu sudah dipraktekkan oleh almarhum Laki Nurali. Dulu saya kalau belajar sama beliau itu di depan masjid, belajar kitab, depan masjid. Apa? Kenapa? Ya itu, ya udah membaca itu. Jadi kalau di dalam kelas itu tertutup tuh. Jadi penangkapan kita, otak kita itu terhalang dengan tembok kelas. Jadi sulit. Sama juga AC kita hidupin di sini, di luar sana kan dingin. Ya, dingin. Ilmu seperti udara, karena ada temboknya nggak bisa masuk. Gitu. Maka Pak Kiai itu kalau ngajar di depan masjid, kelatiker, angin, terus adem, sejuk. Apa tujuannya? Yaitu supaya lebih mudah mencerna ilmu yang disampaikan, yang diajarkan oleh beliau, oleh Pak Kiai. Ya, itu dia nggak sembarangan begitu, ada konsepnya. Kita nggak tahu kenapa kita belajar di depan masjid, di halaman terbuka, di atas rumput. Kita nggak tahu. Nah, ternyata itu sudah dipraktekkan di Cina. Jadi dia pengajarnya di lapangan. Kita juga sudah kita praktekkan dulu kayak olahraga. Olahraga sebenarnya nggak perlu ada teori, udah di lapangan aja ngajar. Terus ilmu pertanian, IPA itu ngajarnya mesti di kelas, di kebun, ya kebun, kebun. Nah ya, jadi sekira itu
Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Meskipun ala kadarnya kita melaksanakan rakal ini, tapi kita petik hikmahnya, kita bersemangat jauh-jauh ya dari Bekasi kita ke Yogyakarta hanya melaksanakan rakal yang sesingkat ini. Yang kedua, sejak awal memang kemarin saya mengatakan bahwa kegiatan kita ini sebenarnya saya ingin mengajak ke bapak ibu-ibu untuk lari ya dari kondisi kesumpekan ya, karena bapak ibu kemarin menghadapi murid, menghadapi PAS, pulang ke rumah ditangisi oleh anak ya, malam juga tidur tidak begitu nyenyak. Nah, intinya itu supaya kita ada perubahan ya, ada perubahan kondisi, ada pengalaman, karena rekreasi juga ini bagian dari kita melihat kebesaran Allah ya. Allah telah memberikan alam seisinya seperti ini, kita dalam rangka mentadaburi ya terhadap ciptaan yang maha kuasa ini Allah. Kita di sekolah kalau ditanya ini aliran mana? Gak ada, kita pokoknya aliran kita sekolah SD, SMP Global Madani. Gak ada Muhammadiyah, gak ada NU, gak ada PKS, gak ada Golkar. Pokoknya kita non itu partai, non aliran. Kita udah Islam ya, Islam. Tapi memang kita cenderung ke takwa ya, karena memang banyak kalori takwa ya, guru-guru juga banyak dari serta takwa. Terakhir jadi saya berharap ada kerjasama yang baik ya, kita jangan ngomongin kesejahteraan ya, pokoknya itu urusan yayasan ya. Saya udah tahu tuh mana yang paling baik, yang penting siswanya dulu, yang sini dulu banyak ya. Jadi itu yang tetangga bapak ibu yang mau ajak sekolah, ajaklah sekolah sini. Jangan sampai sekolah ke tempat yang lain. Jangan dianggap kenapa nggak sekolah di global karena mahal, nggak ada itu ya. Nggak ada kata-kata mahal, karena justru kita dibanding dengan yang lain ya, lebih murah kali dibanding anak takwa ya. Terus yang anak guru kita kasih keringanan 5% awal tahunnya doang ya. Buku mah beli, pakaian beli di bulanan ya tetap dibayar, karena itu untuk biaya transportasi dan kesejahteraan guru ya. Jadi awal tahunnya aja, kalau misalnya SMP awal tahun 3.800.000, setengahnya yang dibayar anak guru. Kalau ponakan enggak termasuk ya. Adik juga nggak termasuk ya, makanya adik kita masuk bayar ya. Kalau anak, nah anak yatim kita kasih keringanan ya, yatim. Yang kebar kakak beradik langsung masuk kita kasih keringanan. Tidak ada catatan ya, tidak ada itu, tinggal informasikan saja ya, informasikan. Nah jadi saya kira itu. Terus selanjutnya silakan para tua menyampaikan terkait dengan rencana ke depan ya. Meskipun ini baru rencana, insya Allah ya nanti kemungkinan tepatnya nanti ya dengan surat ya, dengan surat tugas dan sebagainya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Nur Al-Batin Madani, terhormat Bapak Dr. Budi Syekh Bahri MPD, yang saya hormati Kepala SDT Global Madani, para wakil, para Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberikan semangat sampai malam ini ya, karena kita masih jauh di kampung orang ya. Mudah-mudahan nanti kita diberikan keselamatan sampai ke rumah masing-masing. Langsung saja terkait untuk menghadapi kegiatan
libur ya, sebetulnya bukan libur, jangan ada bahasa libur di kita. Anda belajar di rumah seperti kebiasaan kita tahun lalu. Ini untuk para wali kelas terutama ya. Nanti ketika setelah di tanggal 23 ya, setelah tanggal 23 kan kita anak belajar di rumah. Tolong dipantau kegiatannya karena ada instruksi yang sampai saat ini masih sekedar himbauan ya, bahwa tidak ada libur secara khusus ya. Artinya seharusnya anak masih disuruh masuk dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi kita nggak apa-apa anak di rumah, tapi tolong ya aktivitasnya dipantau. Seperti tahun lalu, anak bangun pagi harus memberikan laporan ke wali kelas, membantu orang tua, sholat duhanya tetap harus ada laporannya ya. Nanti yang untuk terkait sama sholat duha mungkin ya Mr. Anan, Ketua DKM, dan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya dengan wali kelas minta bantuannya ya untuk wali kelas agar menginformasikan ke anak-anak untuk kalau perlu dibikin rule ya, dibikin rule harian dia, bangun jam sekian, sholat subuh, mandi, membantu orang tua segala macam, atau dia melakukan aktivitas yang positif di rumah dilaporkan ya. Syukur-syukur setiap hari ada laporannya ya, setiap hari ada laporan. Kenapa? Supaya karakter anak itu yang biasa kita bangun di sekolah tidak hilang ya. Karena kemarin kita sudah membangun ya kebiasaan baik, datang pagi, belajar di kelas, berdoa segala macam ya, tertib, menjaga kebersihan, sholat duha, setelah itu jajan ya, terus juga ada aktivitas bermain ya, yang main bola segala macam. Nanti tolong semuanya dilaporkan, sampaikan aja ke orang tuanya kalau perlu, supaya apa, karakter baiknya tidak hilang. Karena memang program yang saat ini yang disampaikan surat edaran kemarin itu untuk melakukan aktivitas pembentukan karakter. Kita biar membentuk karakternya biar anak di rumah tapi ada laporannya seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk nilai tolong diselesaikan, jangan sampai nanti koordinasi ke Mr. Dais ya terkait sama rapor, supaya pas nanti masuk kita sudah siap semuanya. Gitu. Untuk wali kelas silakan diatur masa-masa resesnya ya, supaya nanti pas masuk sudah selesai seperti itu. Terus untuk PPDB ya, PPDB diingatkan kembali, kita bawa diri kita sebagai masyarakat global madani, membawa langsung. Kalau kita tidak punya saudara yang usia sekolah, paling tidak kita bisa menyampaikan ke tetangganya atau ke orang lain. Ya, hari ini kita banyak kegiatan foto-foto ya, share sebanyak-banyaknya. Ya, ini loh global madani. Ya, supaya kita lebih dikenal, nggak usah malu, nggak usah takut. Ini loh kita global madani. Kalau ada orang bertanya, jawab. Ya, karena orang banyak bertanya berkaitan sama finansial, biaya. Ya, sampaikan biaya kita sekian. Tidak ada daftar ulang bangunan lagi, nggak ada. Yang ada cuma kegiatan 1 tahun dan buku seperti itu ya. Jadi orang itu kebanyakan mundur takut sama bangunan berikutnya ya. Ada biaya daftar ulang, ada uang bangunan lagi. Kalau di kita enggak, kita hanya ada kegiatan 1 tahun sama buku seperti itu. Terkait seragam, kalau sudah rusak kita masih menyiapkan. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sampai nanti pulang ke rumah. Kita tetap semangat. Hasil dari kegiatan ini kita mendapatkan hasil yang positif ya. Kita jadi fresh, besok semangat lagi ngajar. Terus juga kita punya motivasi ke depan buat lebih membangun, menghidupkan, membesarkan global madani. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Nur Al-Bahri, Bapak Dr. Adam Haji Syaiful Bahri Mani FPD, dan beserta istri dan keluarga,
Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Teguh Madani, Bapak Maulana Ishaq SPD, dan peserta, wakil-wakilnya, staf dan Dewan Guru SD maupun SMP IT Global Madani. Sedikit yang saya ingin sampaikan terkait dengan tadi sudah sedikit juga disinggung oleh Pak Maulana untuk PPDB. Ya, sudah alhamdulillah untuk tahun depan penerimaan PPDB ini kita untuk SD sekitar ada 40 siswa yang sudah daftar, dan untuk SMP-nya ada 9. Ya, nah ini lagi-lagi kita tanggung jawab kita ini di sekolah Global Madani ini adalah orang-orang yang pilihan, ya, tentunya orang yang sangat dipilih dan dipercaya oleh yayasan. Tentunya bagaimana kita memberikan juga yang terbaik untuk Yayasan Nur Al-Bahri ini untuk membesarkan nama SDIT, SMPIT Global Madani. Dan selanjutnya kami mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih ya kepada Ketua Yayasan beserta keluarga. Alhamdulillah ya, kita di tahun kedua ini sangat luar biasa ya. Kita sudah jalan-jalan jauh ya, tahun kedua. Ya, biasanya sekolah-sekolah lain bahkan ya di awal-awal tahun ini ya paling kita mentok ya Bandung atau Bogor. Alhamdulillah syukurnya kita sudah jalan jauh. Nah ini free langsung dari ketua yayasan, dan kita juga dibekali juga oleh ketua yayasan. Makanya dari itu kita sebagai karyawannya ya, sebagai staf, guru lain sebagainya, ayo kita tingkatkan motivasi kita ya, semangat kita untuk membesarkan nama SDIT, SMPIT Global Madani. Ya baik, mungkin itu aja yang saya ingin sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semester 2 semester genap, nanti 1 jam pelajaran dikalikan 30 menit. Ya. Jadi nanti insya Allah untuk SMP pulang ya, jam 13.30. Masuk jam 7. Yang kemarin masuk jam 7.20, sekarang jam 7 tepat sudah masuk di kelas. Ya. Mohon nanti Pak Walas dan guru yang lainnya menginformasikan kepada peserta didik. Ya. Untuk SMP, untuk KBM-nya nanti ditambah. Dan untuk selanjutnya nilai PAS ya, semester 1 untuk Bapak Ibu guru SMP ya. Batas terakhir pengumpulan nilai kami tunggu pada tanggal 1 Januari. Ya, itu masih ada sekitar 2 minggu lebih atau 15 hari dari sekarang. Ya, jadi Bapak Ibu ya, kita harap bisa menyesuaikan ya. Dan kita nanti Senin Selasa libur, Rabu kita masuk, itu di situ yang remedial, yang ujian susulan, yang terakhir dan semacamnya. Ya, nanti kita mulai libur itu dari tanggal 25 sampai tanggal 10. Ya. Nanti untuk pengambilan rapor, insya Allah untuk SD-nya hari Jumat tanggal 14 Januari, untuk SMP-nya tanggal 15 Januari hari Sabtu. Ya, nanti dia di jamnya di tradisional saja di sekolah. Ya. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan sekedar informasi bagi Bapak dan Ibu dan Guru.